Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait anggaran RAPBN 2026 untuk Kepolisian Republik Indonesia Polri. Nah, banyak sebetulnya media yang memberitakan, tetapi saya memilih liputan 6. Di situ tertulis berjudul Melihat Anggaran Polri 2026, segini nilainya. Ini diterbitkan tanggal 29 Agustus 2025 jam 16.40 oleh jurnalis Tira Santia. Nah, sumber utama berita ini adalah pernyataan dari seorang ekonom ya. Ini ada gambar ilustrasi kejadian demo kemarin, mahasiswa menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR. Nah, saya bacakan beritanya. Kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tertabrak kendaraan taktis Brimob di tengah demonstrasi pada Kamis malam 28 Agustus 2025 menjadi pemicu surutan baru terhadap institusi kepolisian. Nah, ini jadi latar belakangnya. Berita ini adalah karena peristiwa itu. Nah, yang dikutip adalah ekonom pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, menyoroti anggaran Polri yang terus naik. Nah, dalam 5 tahun terakhir, anggaran Polri naik signifikan dari 102,2 triliun menjadi 145,6 triliun pada 2026. RAPBN ya, masih dalam pembahasan. Nah, dikutip pernyataan dia langsung soal itu. Nah, diketahui anggaran 2026 diarahkan ke program profesionalisme SDM 1,2 triliun, penyelidikan 3,6 triliun, modernisasi alat utama dan sarana prasarana 52,7 triliun, serta dukungan manajemen yang mencapai 73 triliun. Nah, bahkan Polri masih mengajukan tambahan 63,7 triliun untuk tahun depan. Meski demikian, besarnya belanja tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan publik. Nah, jadi ini dikutip juga dari pakar ini, Pak Ahmad Nur Hidayat. Selain itu, kata dia, publik mempertanyakan justifikasi tambahan itu karena porsi terbesar adalah belanja barang dan modal area yang rentan korupsi. Jadi sebetulnya stressing penekanan dari Mas Ahmad ini adalah soal porsi belanja barang modal yang rentan korupsi. Jadi di RAPBN itu diajukan 145,6. Nah, mungkin ada info buat Mas Ahmad Nur ini, panggilan akrabnya Ahmad Nur, itu ada si Polri sini sebenarnya masih pengen ditambah. Sebenarnya tambahan ini, berita ini kurang, mungkin agak sedikit perlu dicek ya. Apakah penambahan, kan pada waktu menyusun RAPBN itu sudah ada perbincangan, ada pagu indikatif. Nah, Polri menambahinya di situ atau menambahi pada saat R ini menjadi APBN. Iya, tapi kan itu usulan. Biasanya memang setiap kementerian lembaga itu ya minta tambahannya banyak, nanti yang disepakati berapa. Lalu subjudul berikutnya, anggaran naik. Menurut Ahmad, permintaan naiknya anggaran dari 126,6 triliun menjadi 173,4 triliun. Oh, berarti benar ini. Ahmad ini mengutip ketika pagu indikatif dalam proses menjadi RAPBN. Nah, dari 126 diminta 173, tapi tadi yang kemudian dicantumkan di RAPBN adalah 146,5 ya. Nah, di sini yang ditekankan oleh pakar ini adalah sayangnya transparansi penggunaan anggaran Polri minim. Misal dia contohkan nih, program dukungan manajemen 73 triliun tidak dijelaskan rinci. Nah, pada saat yang sama Polri memamerkan robot polisi seharga hampir 3 miliar per unit dalam upacara HUT Bayangkara Juli 2025 lalu, kata dia. Nah, subjudul berikutnya, tragedi Apan dan krisis legitimasi. Nah, insiden Apan memperdalam krisis legitimasi kepolisian di mata masyarakat. Publik melihat meski anggaran besar digelontorkan, praktek di lapangan masih diwarnai kekerasan, kurangnya komunikasi, dan minimnya perlindungan warga sipil.
Ia mengatakan kekecewaan publik tercermin di media sosial dan berbagai aksi lanjutan di mana massa meneriakan tuntutan keadilan untuk Apan di depan markas Brimob. Nah, sentimen ini menurut Ahmad memperkuat survei yang menunjukkan hampir separuh masyarakat menilai kinerja pemeliharaan ketertiban Polri negatif. Nah, jadi menurut dia ini bukan semata karena tragedi itu sendiri, tapi karena ia menjadi simbol kegagalan berulang. Nah, subjudul berikutnya tuntutan audit dan reformasi. Jadi pendapatnya Ahmad Nurhidayat ini bukan sebagai pengamat politik ya, dia adalah ekonom, lebih khusus lagi kebijakan publik. Jadi yang ditekankan oleh Ahmad ini sebetulnya adalah soal audit dan reformasi. Nah, ini Ahmad mengatakan berbagai pihak mendesak agar tragedi ini jadikan momentum untuk audit menyeluruh terhadap anggaran Polri. Dia sebut juga nih lembaga seperti BPK, KPK hingga Kompolnas harus dilibatkan dalam proses pengawasan agar penggunaan dana bisa lebih akuntabel. Nah, selain itu, anggaran yang selama ini terserap pada belanja modal perlu dialihkan untuk penguatan kapasitas manusia, pelatihan humanis, kesejahteraan anggota, serta peningkatan kompetensi komunikasi massa dinilai lebih penting dibanding menambah kendaraan berat. Itu titik poin utama yang ingin disampaikan pakar ini. Nah, saya bacakan lagi fokus APBN 2026, kesehatan hingga makanan bergizi gratis. Kalau ini sumbernya adalah dari jurnalis ini, untuk melengkapi pandangan dari Pak Ahmad Nurhidayat tadi. Sebelumnya, pemerintah menetapkan sejumlah program sosial sebagai prioritas utama dalam era APBN 2026. Sri Mulyani menyebut program seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih hingga pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi bagian penting dari belanja negara tahun depan. Nah, di sini dijelaskan oleh Sri Mulyani yang dikutip pada pendapat dia 24 Juli ini untuk mengimbangi pandangan di atas tadi ya, dan seterusnya. Nah, program sosial ini akan didukung alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan seiring pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas belanja negara. Ini sebetulnya berita sebulan yang lalu ya. Nah, saya menafsirkan, ini tafsiran saya bukan si jurnalisnya. Jadi tadi mengutip pendapat Pak Ahmad di mana anggaran Polri itu besar, lalu beliau mengkritik bahwa ini perlu diaudit karena selama ini menurut dia mungkin kurang transparan, kemudian juga proporsi untuk keperluannya lebih berat kepada peralatan dibandingkan kepada manusianya. Nah, si jurnalis Liputan 6 ini menambahkan di bawah seolah-olah sementara itu yang dinarasikan ke publik APBN 2026 ini, era APBN 2026 ini adalah pada soal perlindungan sosial, MBG, sekolah rakyat, dan seterusnya, kira-kira begitu ya untuk mengimbangi. Nah, saya tambahkan juga komentaris, kebetulan saya memang sebagai ekonom pengamat fiskal juga memiliki data dan sering mengolahnya. Ini slide pertama saya menggambarkan anggaran Polri dari 2005 sampai 2026. Jadi memang mengalami peningkatan paling signifikan itu pertama kali terjadi itu 2014 ke 2015 ya, era pertama Pak Jokowi itu langsung naik 41%, itu kenaikan tertinggi itu yang lompat. Nah, setelah itu cenderung naik, memang kemudian turun pelan-pelan tapi tidak pernah turun jauh. Nah, grafik ini juga menggambarkan proporsi atas total kementerian lembaga. Sebenarnya yang 2026 ini secara nominal naik, tapi secara porsi dia menurun. Wajar ya, karena kementerian lembaga juga sekarang udah 100 ya, kemarin hanya 85, 86, 83, 9,72%, tapi tetap besar dan urutan ketiga besar. Urutan ketiga besar ini bertahan selama era pemerintahan Presiden Jokowi. Dan slide kedua saya screenshotkan dari RAPBN 2026. Jadi secara program pengertian program dalam nota keuangan ini adalah setara eselon 1 kalau di kementerian. Jadi dibagi seperti itu, ada 5 program, yang terbesar adalah program dukungan manajemen, lalu yang kedua adalah program modernisasi Almatsus ya istilahnya, dan sarana prasarana Polri. Nah, di slide berikut saya ambil dari 2 program itu selama berapa belas tahun ini, sekitar 13 tahun ini, yang salah satu yang besar
dua kan yang besar. Ini Polda Desa Al-Madsus ini memang mengalami peningkatan signifikan kembali di era Pak Jokowi. Jadi nampaknya pemerintahan Jokowi kemarin memang salah satu prioritasnya adalah memodernisasi Polri ya, kira-kira menambah sarana prasarana tampak dari anggaran ini. Lalu yang slide terakhir itu dukungan manajemen. Nah ini tadi kalau bisa dikatakan soal kesejahteraan itu masuk sini sebenarnya. Ya relatif di era Pak Jokowi naik tapi datar gitu ya kenaikannya dibandingkan secara porsi pun. Ini porsi terhadap total anggaran Polri juga ya relatif di 35-40%. Nah memang pada tahun 2020 ini sebenarnya rancangan itu mengarah kepada peningkatan dukungan manajemen dan itu turunannya antara lain adalah soal kesejahteraan Polri. Demikian ya, mudah-mudahan informasi ini menambah khasanah buat kita semua dan tadi harapan Pak Ahmad mungkin bisa didengar pihak Polri dan juga pihak pemerintah secara umum dalam hal alokasi anggaran Polri.